Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad hadana labbayka ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, alladhi jama'ana fi hadha al-majma' al-karim وفي هذا الجلسة العظيم نور الله قلوبنا وإياكم بنور الله ومحبة الله وخدمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك السامي وهداتك الجاري واجمعني في كل أخباري وعلى آله وصحبه أما بعد. حضرات الكرام، para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita banggakan, Bapak Ketua DKM Masjidul Ikhlas, teriring doa semoga panjenengan senantiasa dilimpahi keadaan sehat walafiat, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmat, kebahagiaan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh jajaran pengurus Masjidul Ikhlas, para sesepuh, bini sepuh, orang tua kami, ayah anda, ibunda kami, dan seluruh jamaah yang semoga panjenengan semuanya senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, hajat-hajat yang berkurang oleh Allah, dalam rahmat, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keadaan sehat walafiat sampailah kita di dalam majlis ini tidak merasa apapun, dengan semangat yang luar biasa, dengan niat yang insyaallah karena Allah dan Rasulullah, yang semoga semua ini adalah menjadi jalan untuk kita menuju di dalam keridhaan Allah, menuju di dalam kasih sayang Allah, menuju di dalam pandangan Ainur Rahimahnya Allah, sehingga termaghfirahkanlah kita di dalam pengampunan Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai ulama-ulama muqarrabin, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hadis dikatakan jika Allah mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baca sholawat kepada Rasulullah, membahas ilmu-ilmunya Allah, membahas ilmu-ilmu yang meningkatkan pengetahuan kepada Allah, meningkatkan keimananmu, ketakwaanmu, cinta, rindu kepada Allah, maka sungguh engkau akan terus berupaya untuk hadir di dalam majelis itu. Dan jika kita ditampakkan, dibukakan hijab dengan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang telah wafat, yang telah di dalam alam barzakh, sungguh mereka meronta, mereka merintih, mereka memohon untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis mulia, sekalipun mereka harus merangkap, sekalipun harus dalam 1 menit di dalam majelis-majelis mulia seperti ini. Maka ini adalah saat-saat yang sangat-sangat mahal, saat-saat yang begitu besar Allah melimpahkan kebesarannya, keagungannya, rahmatnya, kasih sayang kepada kita, dijadikan kita sebagai orang-orang yang berada di dalam majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam majelis ini
jadikan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, surah teriring salam. Marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang karena Rasulullah, yang asbabnya Rasulullah, yang berkahnya Rasulullah, yang karena perjuangannya Rasulullah kita bisa merasakan keberkahannya, kita bisa merasakan kenikmatannya, kita bisa merasakan kenyamanannya di dalam beriman, di dalam Islam, di dalam majelis seperti ini. Tidaklah semua terwujud, tidaklah semua ada karena keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Di tengah-tengah kita ini ada Rasulullah yang memperhatikan kita, yang memandang kita, yang melihat kita, yang melihat tingkah laku kita, yang melihat apapun yang kita lakukan dilihat oleh Rasulullah. Apalagi di hari Kamis, yang kita mengetahui hari Kamis itu adalah diangkatnya, dilaporkannya amalan kita, kebaikan dan keburukan daripada catatan-catatannya dilaporkan kepada Allah. Namun sampai dimaturkan kepada Allah, sebelum sampai kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya terlebih dahulu. Ada kalanya seorang umatnya Nabi yang taat kepada Nabi, Rasulullah berbahagia. Ada kalanya ada umatnya yang bermaksiat kepada Allah, Rasulullah bersedih dan berdoa. Demikianlah cinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga di dalam perkumpulan ini tidak menjadi akhir dan terus berlanjut sampai kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon izin kami memba'dani amal kami yang sedang gugur tidak bisa mengisi kajian pada hari ini. Kami menyampaikan salam kepada jenengan semuanya dari beliau. Semoga jenengan semuanya dalam rahmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita membaca surah Al-Fatihah agar majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan ila muslimul kitab Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Syekh Abi Bakar bin Salim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqbah ma tubi'a bi jannati ahadun walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmah ma qanat min jannatihi ahad. Rawahul Muslim. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Nuful Falihin min Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hadis yang diambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Habib Umar bin
Jadi sebagaimana yang mungkin pernah kami sampaikan, Abu Hurairah itu adalah julukan. Nama asli dari sahabat Nabi ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr mendapatkan julukan Abi Hurairah. Kenapa? Karena Hirun, ya Abi itu kan ayah, Hirun itu kucing, jadi ayahnya kucing. Jadi mendapatkan julukan si Abdurrahman bin Sakhr ini, Abu Hurairah bapaknya kucing. Kenapa? Karena cintanya yang begitu besar kepada hewan yang bernama kucing. Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya, waktunya, hidupnya dihabiskan untuk menghafal hadis, untuk mencatat hadis. Tinggalnya di Masjid Nabawi, malam siang tidurnya di Masjid Nabawi, ya, hidupnya digunakan untuk berada di dalam majelis Rasulullah, mendengarkan hadis, mencatat hadis, menghafalkan hadis, ya, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ini Abi Hurairah, ya, kezuhudannya luar biasa. Ya, ketika beliau itu sedang menghafal hadis, mencatat hadis, itu di samping beliau itu pasti puluhan kucing itu berkumpul. Ya, di mana beliau senang memberikan makan kepada kucing, sehingga dimanapun beliau berada pasti di situ ada kucing. Ya, ketika beliau sedang duduk di situ samping beliau pasti ada kucing. Ya, puluhan, ya, begitu banyak. Maka beliau mendapatkan julukan sebagaimana yang diberikan adalah Abi Hurairah, bapaknya kucing. Nah, ini menjadi sebuah kesunahan. Kenapa? Karena salah satu hewan yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah salah satunya adalah kucing. Ya, kucing, ya, di mana Rasulullah mencintai kucing, dan itu diikuti oleh para sahabat yang salah satunya adalah Abdurrahman bin Sakhr, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabdahu kanjeng Nabi Muhammad, law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah, seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, minal 'uqubati ma tabi'a bi jannatihi ahad, niscaya tidak ada seorang mukmin pun yang akan menginginkan surganya. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah, dan seandainya orang kafir itu mengetahui luasnya rahmat yang ada di sisi Allah, ma qanatu min jannatihi ahad, niscaya tidak ada seorang kafir pun yang akan berputus asa untuk mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Rasulullah itu bersabda, yang pertama adalah seandainya seorang mukmin itu mengetahui betapa pedihnya siksa Allah, betapa seremnya dahsyatnya siksa Allah di orang mukmin, orang kafir. Kalau seandainya dia mengetahui betapa dahsyatnya, perihnya, kejamnya, seramnya siksanya Allah, ya, maka sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ma tabi'a bi jannatihi ahad, ya, niscaya tidak ada seorang pun yang akan menginginkan surganya. Ya, maksudnya yang hanya diinginkan seorang mukmin ini karena saking takutnya kepada Allah hanyalah keselamatan. Sudah tidak mementingkan namanya mendapatkan kenikmatan, sudah tidak mementingkan namanya
berada di dalam surga, yang penting dia selamat. Apabila dibukakan sebuah hijab yang dimana jika dia mengetahui siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah apabila seorang kafir ma'indallahi minar rahmah, mengetahui tentang akan luasnya rahmatnya Allah, ya, ma qanatu min jannatihi ahad, maka dia tidak akan menjadi seorang yang kafir. Dia tidak akan berpaling dari Allah, dan dia akan menjadi orang yang tidak akan berputus asa dan selalu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di dalam mengkaji hadis ini, ya, mengatakan, mensyarahkan bahwa hadis ini mempunyai dua kandungan makna. Yang pertama adalah khauf dan roja. Khauf itu adalah takut, roja itu adalah mengharap. Di mana kata para ulama, dua sifat ini, dua perasaan ini harus ada di dalam jiwa seorang hamba kepada Allah, yaitu perasaan khauf, takut kepada Allah, dan roja yang selalu mengharap adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting, ya, sampai di mana dua sifat ini bagaikan roti dan air. Kalau bahasa kita nasi sama air, ya, yang dimana harus ada. Coba bayangkan kalau kita ini selama hidup kita ini, ya, hanya mengkonsumsi air saja, apa enggak? Ya, ya, hanya mengkonsumsi air saja, nggak pernah makan. Pagi sarapannya air, ya, siang makannya sarapan yang dikonsumsi air, sore yang dikonsumsi air, malam sebagai penutup juga air. Nah, insya Allah di 3 hari sudah pasti namanya sudah, ya, diumumkan di masjid, ya. Begitupun juga ketika kita makan, ya, ketika kita makan tapi tidak diimbangi dengan adanya air juga akan menjadi problem. Ya, seperti pagi kita sarapan nasi uduk, nanti siang makan lagi, nggak minum, malam makan lagi, nggak minum, cuma makan, ya, makan roti, makan nasi, tapi tidak pernah minum. Nah, itu akan menjadi problem juga. Nah, sifat khauf dan sifat roja ini diibaratkan seperti kedua ini, ya, harus ada, harus berimbang. Sampai ada Imam Ghazali itu mengatakan, ya, perumpamaan sifat khauf dan sifat roja itu seperti pakaian kita, di mana kalau kita berpakaian itu tidak boleh setengah-setengah. Ada pakaian yang menutupi badan atas, ada pula pakaian yang menutupi bagian bawah. Nah, itu sifat khauf, sifat roja itu seperti itu. Sangat penting sekali. Ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau itu mengatakan bahwasanya ada kalanya seseorang itu harus menonjolkan sifat khauf, yaitu takut kepada Allah. Ada kalanya seorang hamba itu di dalam sebuah keadaannya harus menunjukkan sifat roja, yaitu berharap kepada Allah. Apalagi seorang yang ahlul ma'asi. Seorang ahlul ma'asi tentunya dia harus benar-benar menunjukkan sifat khaufnya yang begitu besar kepada Allah, takutnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang ahlul ma'asi, ya. Nah, ini sangat penting sekali. Maka perasaan ini, sifat ini benar-benar wajib harus ada di dalam hati kita, yaitu sifat khauf ilallah, takut
kepada Allah, dan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perasaan yang dimiliki para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi-nabinya Allah dari awal sampai akhir mempunyai perasaan seperti ini, dan ini adalah jalan bagaimana Allah mencintai kita. Dan ini adalah sebab bagaimana semakin meningkatnya iman dan takwa kita. Perasaan khauf, takut kepada Allah, dan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah al-khauf, ya, yang dimana sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana tidak ada yang lebih menjadi hambanya Allah, yang lebih takut kepada Allah kecuali hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Banyak daripada risalah, banyak daripada riwayat-riwayat yang menceritakan betapa takutnya Allah, takutnya Rasulullah kepada Allah, hati-hatinya Rasulullah kepada Allah, paniknya Rasulullah akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena saking sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah ini, jika kita mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, maka kita tidak akan mengharapkan apapun. Dan Rasulullah telah melihatnya ketika beliau Mi'raj. Ketika beliau Mi'raj, beliau dibawa, melihat, diperlihatkan, melihat dengan diri sendiri beliau, dengan ditemani para malaikat. Beliau melihat bagaimana keadaan neraka, yang dimana di dalam riwayat yang dikatakan, ya, di dalam neraka banyaknya orang-orang yang disiksa, banyaknya orang-orang yang dimana dari golongan-golongan perempuan yang bermaksiat, ya, yang ditusuk daripada perutnya, yang ditusuk daripada mulutnya, ya, dengan dosa-dosa yang telah mereka. Rasulullah melihatnya, Rasulullah menyaksikannya. Maka tidak ada hamba yang paling besar takutnya kepada Allah kecuali hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa buktinya? Dalam hadis diriwayatkan oleh baginda Nabi besar, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada dari golongan orang-orang Badui yang mereka ini kerjaannya ini hanya sholat nangis, sholat nangis, sholat sambil menangis, karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktunya mereka itu digunakan untuk sholat. Suatu ketika mereka datang kepada Siti Aisyah bertanya, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana ruku'nya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana keadaan ibadahnya Nabi. Tentu keadaannya Rasulullah ketika di dalam ibadahnya itu sangatlah khusyuk, ya. Jika mereka hanya sholat 15 menit ataupun 20 menit, ya, dengan keadaan mereka menangis, namun Rasulullah di dalam sholatnya, di dalam rukunya itu bisa sampai berjam-jam, di dalam sujudnya bisa sampai berjam-jam, di dalam duduknya tasyahud awal dan tasyahud akhirnya bisa sampai berjam-jam. Dan ini dah keadaan Rasulullah SAW, menangis di dalam setiap sujudnya. Diceritakan oleh Sayyidatul Aisyah, maka orang-orang Badui itu mengatakan, sungguh apa yang telah kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wa yastaghfiruhu fa inni atubu fi yawmi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali di dalam satu harinya. Ini baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala kehati-hatian beliau karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di dalam satu hari beliau bertobat kepada Allah 100 kali karena beliau menyadari amanah yang begitu besar, beliau menyadari tanggung jawab yang begitu besar, beliau menyadari bagaimana keadaan umat beliau yang begitu besar nantinya untuk dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau takut atas segala-galanya dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau 100 kali di dalam satu harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Karena kita itu lalai untuk bertaubat, untuk hanya mengingat Allah kadang saja kita lalai. Untuk mengingat dosa kesalahan kita yang mungkin kita lakukan, mungkin kita melakukan dosa pada saat itu kita ingat Allah, setelah itu kita lupa, kita merasa Allah sudah memaafkan. Tapi bagaimana perasaan kita kepada Allah untuk mengingat dosa-dosa kita sebelumnya? Ini harus menjadi muhasabah untuk kita, agar terus bagaimana kita ini menjadi orang yang takut kepada Allah, selalu memohon ampun, memohon taubat kepada Allah tanpa harus kita berbuat dosa terlebih dahulu, sebagaimana yang telah diteladankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dimana suatu ketika keadaan Madinah, ya, langitnya menjadi gelap, petir dengan kerasnya, dengan suaranya yang begitu menggelegar, sampai Rasulullah itu terdiam. Rasulullah itu membengkak, wajah Rasulullah memerah. Ditanyakan, mengapa Rasulullah engkau dalam keadaan seperti ini? Ya, apa yang menyebabkan menjadi keadaan seperti ini? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sungguh dahulu kala ketika Allah akan menurunkan bala musibah khususnya kepada kaumnya orang-orang Nabi Nuh, maka Allah hitamkan seluruh langit dan Allah berikan kilat yang begitu besar kepada mereka dengan keadaan bala musibah yang dijatuhkan kepada mereka. Dan takut itu tertimpa kepadaku dan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Itu saking takutnya Allah kepada Rasulullah sallallahu kepada Allah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat lainnya yang mengatakan, yang menceritakan tentang bagaimana takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian beliau di dalam ibadah, kehati-hatian beliau di dalam mematur kepada Allah, kehati-hatian beliau di dalam berdoa kepada Allah, yang dimana setiap langkah beliau sebagaimana di dalam Al-Quran itu adalah semua adalah petunjuk dari Allah. Rasulullah melakukan ini adalah petunjuk dari Allah. Rasulullah melakukan itu adalah petunjuk dari Allah. Rasulullah melakukan hal ini, hal itu daripada sunnah-sunnah yang kita lakukan saat ini, semua itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang dipersetujukan oleh Allah. Maka sebagaimana kita menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, kita menjalankan daripada apa yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kehati-hatian Rasulullah yang begitu besar. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya. Siapakah ulama itu? Apakah ulama itu yang harus memakai sorban? Apakah ulama itu yang harus terus pakai tudung-tudung imamah? Apakah golongan ulama itu haruslah mereka yang terus berbicara seperti ini di depan umat, yang terus khutbah, yang terus isi pengajian? Ya, siapakah daripada golongan-golongan yang dimaksud ini? Yang dimaksud ini daripada golongan-golongan hamba-hamba yang takut kepada Allah ini adalah mereka yang mengetahui ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Walaupun mereka mengetahui sedikit ilmu,
namun mereka mengamalkannya di dalam rangka taat kepada Allah, di dalam rangka menjadi hamba yang takut kepada Allah, di dalam rangka menjadi hamba yang selalu berharap kepada Allah. Inilah golongan-golongan orang-orang yang berada di dalam garisan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah, di mana perasaan takut ini pun juga berada di orang-orang yang di bawahnya Rasulullah, yaitu siapa? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kita melihat yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang terkenal dengan kesolehannya, yang terkenal dengan keluar biasaannya, menjadi salah seorang yang juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai beliau mengatakan bahwasanya, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, saya dimuliakan di mana-mana ketika beliau menjadi khalifah. Ya, saya diutuskan di mana-mana. Ketika saya ada di situ, orang semua berdiri memuliakan saya, menjamu saya. Ya, bagaikan seorang pemimpin, memang seorang pemimpin khalifah, ya, yang sangat dimuliakan. Sungguh saya takut kepada Allah di dalam keadaan demikian. Dan jika saya diizinkan untuk menjadi dedaunan daripada pohon-pohon yang lepas dan jatuh ke tanah dan diinjak oleh orang-orang yang melewati jalan itu, dan saya menjadi daun itu, maka saya sangat-sangat rindu. Sungguh saya sangat-sangat rindu dalam keadaan demikian. Kenapa? Karena takutnya saya dalam keadaan saya seperti ini, dimuliakan, dihormati, dijamu dengan berbagai macam makanan yang enak, ya, dieluk-elukan, dipuja-puja, sehingga saya takut menjadi orang-orang yang lucu, orang-orang yang berbangga diri. Saya takut di hadapan Allah saya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang saat ini saya miliki. Demikianlah daripada apa yang menjadi ketakutan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, dalam riwayat dikatakan bahwasanya beliau itu kalau sholat, ya, menggunakan sejadahnya itu, ya, itu terus. Sampai diriwayatkan bahwasanya sejadah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini hampir bolong, ya, bukan karena ditusuk pisau, ya, bukan karena kena batu, tidak, hampir bolong, ya, bahkan sudah mendekati bolong. Kenapa? Karena setiap sujudnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu selalu menangis saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak, bayangkan itu, ya, sajadah yang dari kain yang sangat tebal, ya, hampir bolong, ya, dikarenakan apa? Dibuat sujud, digunakan untuk sujud ketika sholat, ya, saking takutnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah, beliau selalu menangis di dalam setiap sujudnya. Beliau selalu mengeluarkan air mata di dalam setiap sujudnya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, yang dimana Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, adalah terkenal dengan hartanya yang begitu banyak, terkenal dengan kedermawanan yang begitu luar biasa, ya, sampai beliau itu menangis, ya, beliau sedekahkan daripada harta-hartanya, dan beliau merasa risih, merasa bimbang, merasa tidak enak dalam hati beliau ini, menangis. Ditanya kenapa? Karena takutnya daripada harta-harta ini yang akan nanti dibawa kepada Allah. Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana keadaan kehidupannya setelah kehidupan di dunia? Ya. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal dengan takutnya di alam barzah. Beliau itu sangat takut nanti bagaimana keadaan beliau di alam barzah, sehingga apa? Setiap hari beliau ini menangis, setiap sholatnya menangis.
Setiap dalam keadaan apapun sering beliau itu menangis. Kenapa? Takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keselamatan akhirah. Lalu yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau menjadi seseorang yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehati-hatian beliau, di dalam kezuhudan beliau, ya, di dalam harta makanan yang beliau berikan, yang beliau nafkahkan kepada putra-putrinya, kepada istrinya, ya, hal-hal yang berbau syuhbat sangat-sangat beliau ini menjauh. Bahkan sesuatu yang halal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang halal yang menjadi hak beliau dan keluarga beliau, itu tidak berani beliau memakannya. Kenapa? Karena takut. Loh, bagaimana bisa seperti itu? Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, membawa makanan yang dimana dia membawa untuk dibawakan kepada keluarganya, karena 3 hari ini belum makan. 3 hari ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah, bersama Hasan bin Husain ini belum makan 3 hari, Masya Allah, ya. Setelah sampai ke rumah ingin dihidangkan, datang seorang pengemis matur kepada Sayyidina Ali, mengatakan 7 hari belum makan. 7 hari belum makan. Maka tanpa berpikir panjang, takut Allah tidak ridho kepada beliau, takut Allah tidak ridho dengan apa yang beliau lakukan ini, yaitu memakan makanan, ya, memakan makanan walaupun keadaan beliau beserta keluarga besar belum makan 3 hari, tapi ada yang lebih susah, ada yang lebih parah keadaannya. Maka saking takutnya Allah tidak ridho kepadanya, dengan Allah mentakdirkan seorang pengemis datang kepadanya, makanan yang itu diberikan kepada pengemis tersebut yang 7 hari belum makan. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, demikianlah daripada sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan pasti banyak riwayat yang menceritakan tentang takutnya Rasulullah, takutnya para sahabat yang lain-lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah al-khauf, rasa takut, ya. Bagaimana kita ini harus berhati-hati di dalam melakukan apapun yang kita lakukan, sekalipun itu sesuatu yang baik, tetapi kita harus hati-hati. Dan yang paling harus kita jaga adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jika niat kamu karena Allah dan Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan segala-galanya. Dan jika niat kamu hanya untuk seorang wanita, hanya untuk wanita ini ibaratnya seperti dunia, maka kamu akan mendapatkan dunia pun juga belum pasti kamu akan mendapatkan dunia itu. Nah, ini yang pertama adalah niat. Benar-benar kita ini di dalam majelis ini, di dalam setiap ibadah kita, 5 waktu kita, jamaah kita, ya, sedekah kita, infak kita, semuanya pekerjaan kita harus benar-benar kita memperhatikan niat kita. Dan kita telah digembleng, ya, kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan, harus semakin meningkat. Di mana di bulan Ramadan kita ditarbiyah sama Allah di dalam madrasah Ramadan, yang dimana kita berpuasa menjadi sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di mana Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di dalam rangka agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam puasa kita mengalami fase-fase yang luar biasa, yang tidak seperti biasa kita makan minum dengan semaunya.
Tapi di dalam berpuasa kita benar-benar ditahan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Bukan hanya itu, agar kita mendapatkan pahala daripada puasa kita itu, juga kita tidak boleh memuji, tidak boleh bernamimah, tidak boleh membicarakan aib orang, menjelekkan orang, menghina, memfitnah, apalagi hal-hal yang bersifat fisik, memukul, membunuh, sangat-sangat dilarang oleh Allah. Dan kita ditarbiyah oleh Allah selama 30 hari lamanya di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Syawal harus semakin meningkat daripada kebiasaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya puasa, juga kita sering menghatamkan Al-Quran, semangat di dalam menghatamkan Al-Quran, yang dimana spirit itu juga harus ada di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya sampai kembali lagi pada bulan Ramadan. Ya. Maka Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, barik lana, kebaikan. Makna kebaikan itu apa sih? Jangan kita itu memikirkan bahwa makna kebaikan itu adalah uang kita semakin banyak, materi kita semakin banyak, hal-hal yang bersifat dunia kita semakin banyak. Tidak. Makna dari keberkahan, dari sebuah kebaikan yang kita dapatkan di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, sampai kepada di dalam bulan Ramadan itu apa? Semakin meningkatnya iman dan takwa kita, semakin sadarnya diri kita, semakin meleknya diri kita, semakin mujahadahnya diri kita, bersungguh-sungguhnya diri kita di dalam ibadahnya, 5 waktunya, jamaahnya, sunnah-sunnahnya, baca Qur'annya, wiridnya, zikirnya, sholawatnya, dan seluruh kebaikan yang Allah cinta. Itu kita memohon di dalam sebuah doa, yaitu barik lana, berikanlah kebaikan kepada kami. Oleh karenanya, ayo di dalam bulan Syawal ini semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita menumbuhkan sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala amalan kita, amalan ibadah kita, yaitu dengan kita memperbaharui, memperbagus, memperelok niat kita, agar kita di dalam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang salamah, menjadi orang-orang yang selamat. Dan yang kedua adalah ar-raja, yaitu berharap kepada Allah. Ya, adalah berharap kepada Allah, di mana tidak ada yang pantas untuk diharapkan kecuali hanyalah Allah. Ya, janganlah berputus asa daripada rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, sesungguhnya rahmat Allah begitu luas, sesungguhnya rahmat Allah begitu besar. Maka menjadilah hamba orang yang takut kepada Allah, ya, pun juga orang yang tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini ya kita jatuh tidak istiqomah, bagaimana terus kita ini menggapai rahmatnya Allah? Bangun jiwa kita, mata kita untuk bisa istiqomah. Ya, walaupun kita kembali lagi jatuh maksiat, ya, jatuh lagi maksiat, jangan berputus asa. Habib Umar mengatakan, ya, jika seseorang kembali lagi jatuh di dalam kemaksiatan dan dia berdiri lagi untuk bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah dan mengharapkan ampunan Allah, ya, lalu besok lagi, ya, dengan kekhilafannya, dengan kebodohannya, dia jatuh lagi ke dalam maksiat, maka bagaimana dalam keadaan seperti ini? Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di arsy Allah, rahmatul ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaan, kasih sayangnya Allah melebihi daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hadirin wal hadirat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, marilah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu berharap daripada rahmatnya Allah, selalu berharap tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam
dengan perhatian. Ya, orang Islam tapi tidak tahu dengan sholat, orang Islam tidak tahu dengan hukum-hukumnya fikih, orang Islam tapi tidak mengenal Allah, orang Islam tapi tidak mengenal Rasulullah. Nah, ini kami datang ke sana menyampaikan seperti ini. Rasulullah seperti kasih saya agama seperti ini, hukum-hukumnya seperti ini. Nah, ini harus penuh dengan usaha, harus penuh dengan kesungguhan. Maka berkah doa dan doa akhul mukminin. Ya, doa itu adalah senjata umat. Ya, doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Maka keberkahan doa semoga diberikan kemanfaatan yang besar. Islam semakin berkembang, Islam semakin sejahtera dan membawa dampak yang begitu baik, dampak yang begitu besar, kemanfaatan yang begitu besar, kemaslahatan yang begitu besar untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahfazna bi'ainika allati la tanam wa qufna bi kanafika alladhi la yara warhamna bi qudratika 'alaina fala nahlaku wa anta thiqatuna wa ruja'una ya ghiyathal mustaghithin ya ghiyathal mustaghithin ya ghiyathal mustaghithin ya darakal halikin ya darakal halikin ya darakal halikin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim